Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kami dari kelompok 8 presentasi bahasa Inggris Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan anggota saya sendiri Ida Afifah, Desi Rosalina dan Yeni Wastuti. Kali ini kita akan belajar grammar bahasa Inggris dari dasar. So, kita akan membahas tentang noun clause. Apa itu? Mari kita belajar bersama. Pengertian noun clause. Noun clause tersusun dua kata. Noun kata benda dan clause, klausa. Pada dasarnya, kata benda dalam bahasa Inggris adalah kelas kata yang bisa menempati subjek dan objek kalimat. Perhatikan contoh di bawah ini. Rina likes dog. Rina suka anjing. Catatan, Rina sebagai subjek dan dog sebagai objek. Kemudian dalam klausa merupakan bentuk rangkaian subjek dan predikat atau subjek dan verb. Jadi, kita definisikan bahwa noun clause merupakan rangkaian subjek dan predikat yang menempati posisi sebagai subjek dan objek, sebagaimana kata benda. Contoh, I listen to your word. Aku mendengarkan kata-katamu. Mana nonnya? Your word merupakan kata benda. Bagaimana kita ubah kata tersebut menjadi noun clause? Maka your word kita pecah. I listen to what you say. Aku mendengarkan apa yang kamu katakan. What sebagai connector, you sebagai subjek, dan say sebagai verb. What you say di sini menggantikan your word dan berlaku sebagai objek dari kata kerja. Listen to, inilah disebut noun clause. Contoh, I know his address. Aku tahu alamatnya. His address adalah kata bendanya. I know where he lives. Aku tahu di mana dia tinggal. Where sebagai connector, he sebagai subjek, dan lives sebagai objeknya. Berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Desi Rosalina. Jenis-jenis noun clause. A. Noun clause yang dimulai kata tanya. Ada berapa kata tanya bahasa Inggris yang sering dipakai sebagai penghubung klausa kata benda? Where, when, why, whom, how, what, which, whose. Yaitu di mana, kapan, kenapa, siapa, bagaimana, apa, yang mana, punya siapa. Contoh, I don't know where he lives. Aku tidak tahu di mana dia tinggal. Objeknya adalah where he lives. Di mana? Where sebagai konektor, he sebagai subjek, dan live sebagai objek. Tell me what you eat. Kasih tahu aku apa yang kamu makan. What you eat ini sebagai noun clause karena jatuh setelah tell me. I wonder why Lian hate me. Aku heran kenapa Lian membenciku. Why Lian hates me. Ini juga noun clause. Can you tell me what time it is? Bisakah kamu kasih tahu aku jam berapa sekarang? Noun clause yang mana? Ya, what time it is. Show me how you fix the computer. Tunjukkan padaku bagaimana kamu memperbaiki komputermu. I don't know what her name is. Aku tidak tahu namanya siapa. What connector her name, subject, and is verb. Ini jenis yang pertama. Yang kedua silakan Mbak Yeni. Yang B.
Terima kasih. B. Jenis noun clause yang dimulai dengan if dan whether. Kata if dan whether digunakan sebagai penghubung klausa kata benda yang berarti apakah. Contohnya, I don't know if Linda is at home. Aku tidak tahu apakah Linda ada di rumah. If ini dipakai sebagai apakah, bukan aku tidak tahu jika Linda ada di rumah. Jadi, aku tidak tahu apakah Linda ada di rumah. Do you know whether the bus has arrived? Aku tidak tahu apakah busnya sudah tiba. Yang C, jenis noun clause yang dimulai dengan penghubung that. Kata that di sini biasanya diartikan bahwa ketika berlaku sebagai penghubung klausa kata benda. Contohnya, I think that Danny is mad at you. Aku pikir bahwa Danny marah sama kamu. That di sini sebagai bahwa. Yang selanjutnya, I dream that you would be with me for good. Aku berhayal bahwa kamu akan bersamaku selamanya. Yang selanjutnya, I hope that you teach me. Aku berharap kamu mengajariku. Yang selanjutnya, I realize that I have made it big mistake. Aku sadar bahwa aku sudah melakukan sebuah kesalahan besar. Demikian presentasi dari kelompok 8. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.